Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali untuk materi tutorial kita. Baik, kalau sebelumnya kita sudah belajar ini ya, untuk membuktikan bagaimana komponen HSS HCS tadi untuk menjadi sebuah grafik seperti ini ya. Untuk menjadi grafik SCS dimensionless atau SCS yang tidak berdimensi seperti itu ya. Jadi ini adalah grafik dari komponen HSS HCS yang tanpa dimensi. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ya di materi ini ya. Berikutnya adalah kita diminta untuk membuat grafik hidrograf satuan untuk SCS seperti itu ya. Kita kembali ke Excel kita ya. Jadi kalau yang kolom A, B ini adalah hidrograf tidak berdimensi atau dimensionless hidrograf. Lalu hidrograf satuan itu yang mana? Nah, hidrograf satuan itu adalah yang kolom ini ya, kolom C dan D ini ya. Jadi kalau ini bisa saya tulis ya, ini adalah hidrograf satuan. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mencari hidrograf satuan ini? Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ya. Kalau di sini hidrograf tidak berdimensi, ini tandanya simbolnya adalah T per TP. Sehingga kenapa kok dinamakan tidak berdimensi? Karena T per TP ya. T adalah jam, TP adalah jam ya. Jadi jam dibagi jam sehingga dia menjadi habis. Sehingga angka-angka di sini dia tidak berdimensi. Di sini juga sama ya, Q per Qp ya. Meter kubik per detik dibagi meter kubik per detik, maka hasilnya adalah dia tanpa dimensi. Nah, kalau hidrograf satuan ini, kita sebetulnya mencari nilai mana? Kita mencari nilai T ini, yang saya blok ini, dan juga kita mencari nilai V yang di depan, ini seperti ini. Makanya di sini ketika di sini T per TP, tapi di sini dia sudah menjadi T. Dan sebaliknya di sini adalah V per Vp, di sini dia sudah menjadi V. Di sini dia tanpa dimensi, di sini dia sudah berdimensi jam. Di sini dia tanpa dimensi, di sini sudah ada meter kubik per detik per sentimeter. Ini mengacu di teorinya ya. Teorinya adalah ini. Nah, ini ya, debit puncak hidrograf satuannya adalah meter kubik per detik per sentimeter ya. Seperti ini. Kemudian waktu puncak atau TP ini satuannya adalah menggunakan jam. Baik, kita lanjutkan kembali di ini ya. Untuk membuat grafiknya. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai T dan nilai V ini seperti ini. Nah, di sini kita akan mengkalikan ya. Jadi T per TP ini untuk menghilangkan TP-nya, maka satu-satunya jalan adalah kita kalikan dengan TP ya. Kita kalikan dengan TP ini. Nah, seperti ini. T per TP dikali TP, maka TP per TP-nya akan saling menghilangkan ya. Sehingga T per TP dikalikan TP, maka dia hasilnya hanya tersisa T-nya saja. Nah, kemudian di sini V per Vp dikalikan Vp, sehingga yang tersisa adalah nilai V-nya saja, seperti itu. Caranya bagaimana? Ini ya, kita taruh sel kita di sini sama dengan nilai T per TP kita dikalikan apa? Dikalikan nilai TP-nya, kalikan di sini. Kemudian di sel terakhir ini kita kasih simbol dolar. Nah, fungsinya adalah apa? Simbol dolar apabila kita menarik rumusnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, yang kita kasih simbol dolar, dia akan mengunci posisinya ada di sini terus seperti itu ya. Jadi di sini juga sama. Di sini posisinya di sini, di bagian ini adalah posisinya di sini. Nah, yang sudah kita tarik di sini itu nilainya adalah sudah nilai T atau sudah memiliki dimensi, yaitu dimensinya adalah jam. Nah, kemudian ini kita tarik terus sampai ke bawahnya. Nah, sampai ke ujungnya. Lalu bagaimana dengan nilai V-nya? Caranya sama ya. Jadi kita akan mengalihkan V per Vp kita kalikan dengan Vp-nya sama dengan ya V per Vp dikalikan Vp. Vp adalah 7,2 ini ya. Sel terakhir kita kasih angka simbol dolar seperti itu.
dan kita enter dan kita tinggal tarik langsung ke bawah ya. Kita tarik langsung ke bawah sampai ke ujungnya sini. Di sini dia sudah mendapatkan nilai 0. Nah, kita akan membuat grafik hidrograf satuannya. Caranya sama seperti pas sebelumnya ya. Jadi kita membuat ini ya, untuk grafiknya caranya sama. Kita ke menu insert ya. Kemudian kita ke chart, kita pilih yang scatter ya. Nah, scatter saya pilih yang ada ininya, yang ada garis kurvanya. Dan sama ya, kita klik kanan, select data. Kita add di sini ya. Kita add, series namanya adalah hidrograf satuan SCS, seperti itu ya. Dan X-nya yang mana? X-nya kita pilih yang T-nya. Nah, sumbu X-nya adalah yang nilai T-nya ini. Nah, di sini. Terus kemudian Y-nya adalah yang I-nya. Nah, ini seperti ini. Tarik sampai ke ujungnya. Dan kita klik OK. Ini OK. Nah, sudah menjadi ya hidrograf satuan SCS kita. Apa bedanya dengan hidrograf dimensionless ini? Dari bentuknya sama ya. Ini adalah hidrograf satuan kita yang kolom CD ya. Kalau yang ini adalah menggunakan kolom AB. Kenapa kok bisa bentuknya sama? Nah, karena kita menggunakan basicnya atau base kita adalah ini, dimensionless hidrograf SCS-nya. Nah, sehingga di sini ketika kita mengkalikan dengan dengan TP dan VP tadi, ini akan menjadi seperti ini ya. Bedanya apa? Bedanya di sini masih tanpa dimensi ya. Di sini masih T per TP, di sini masih V per VP. Nah, kemudian di sini dia sudah memiliki dimensi nih, jam dan meter kubik detik per cm. Nah, kita bisa memberikan dimensinya di sini ya. Nah, kita ke chart design ya, ini kita klik, kemudian add chart element, kita ke axis titles yang horizontal dan yang vertikal, kita klik semua ya. Nah, sumbu X atau sumbu horizontalnya ini adalah T ya, dalam kurung jam. Nah, pastikan teman-teman ketika membuat grafik, pastikan semua satuan ataupun semua legenda yang ada di grafik, baik judul, kemudian ini ya, keterangan di sumbu vertikal horizontalnya, semuanya sudah tertulis seperti itu, sehingga grafiknya ini tidak buta gitu, karena sudah ada keterangannya. Nah, seperti ini yang ini adalah untuk key-nya ya, dalam kurung meter. Untuk kubiknya bisa kita menggunakan simbol ini. Ini kita klik, kemudian kita insert, kita close, meter kubik per detik, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ada sentimeternya, tapi mungkin saya rasa saya tulis ini aja karena nanti kita tulis kita akan menggabungkan hidrografnya ini dengan hidrograf akibat hujan efektif yang di sini, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Grafik dari hidrograf SCS kita adalah seperti ini. Jadi bisa dipahami perbedaannya ya. Perbedaannya antara yang dimensionless ini, kalau dalam bentuknya, dalam sisi bentuknya dia sama. Yang berbeda adalah apa? Yang berbeda dia sudah memiliki satuan dimensi ya, di sini. Nilainya pun juga sudah berbeda ya, antara di sini dengan di sini ya. Ini dengan di sini, ini nilainya sudah berbeda. Hidrograf satuan SCS ini adalah maksudnya apa? Dia maksudnya adalah hidrograf dari satu satuan hujan. Artinya dari hidrograf dimensionless ini kita beri satuan besaran hujan, misalkan hidrograf untuk 1 mili atau untuk 1 cm hujan gitu. Jadi nilai 1 cm hujan atau 1 mili itu ya per satu satuan lah, intinya seperti itu, nanti akan menghasilkan hidrograf seperti ini. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki hidrograf satuan ini, langkah berikutnya bagaimana ketika nanti kita mencari debit banjir ini ya, PE ini ya. Nah, maka kita tinggal mengkalikan apa? Mengkalikan hidrograf satuan ini dengan apa? Dengan curah hujan efektif yang terjadi. Nah, nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk ini ya, untuk poin nomor 1 ini sudah terjawab semua ya. Debit puncak hidrograf sudah terjawab, dan juga grafik hidrograf satuan juga sudah terjawab ya, seperti itu. Nah, kalau ini ya untuk
debit ininya adalah 7,298, kemudian waktu puncaknya debit puncaknya 7,29, kemudian untuk waktu puncaknya adalah 0,855, dan di sini ini adalah grafik hidrograf satuan dari SCS-nya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Insya Allah kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.